Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Dipersembahkan oleh Temu lagi di hot kontroversi. Kita ada PT ya? Ya, oke. Kita ingin memperlihatkan, kan kemarin yang menghebohkan adalah karena ada perubahan kualifikasi ya pidana dan juga pidananya. Kita akan lihat dulu apa yang dimaksud dengan perubahan kualifikasi. Kita akan bandingkan seperti apa sih yang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan yang menjadi putusan kasasi MA. Boleh dimunculkan? Nah, ini dia. Kalau di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu disebut turut serta melakukan pembunuhan berencana, sementara yang di Mahkamah Agung putusan kasasi itu ada perbaikan kualifikasi tindak pidana menjadi melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama. Ini apa bedanya dan apa implikasinya? Silakan Bang Hotman. Oke, Pak Profesor Gayus Lumbun. Salah satu yang diperdebatkan itu kan dalam website Mahkamah Agung disebutkan tolak kasasi, tapi ada kualifikasi perbaikan amar. Ada yang berpendapat kalau tolak kasasi ya tetap hukuman mati, gitu kan? Itu satu. Yang kedua, satu-satunya profesor mantan hakim agung yang mengatakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu cacat. Bapak bilang karena tidak diuraikan dalam pertimbangan hukumnya mengenai kaitan-kaitan perbuatan dan motif. Tolong dua pertanyaan tersebut. Apakah dengan demikian putusan kasasi ini juga menurut Bapak salah? Memperhatikan apa yang kita ingin tahu dari ini tentu masih jauh dari kebenaran tafsiran kita. Kenapa? Karena pertimbangan hakim belum kita dapat sampai hari ini, dan itu wajar. Itu sangat wajar, karena hakim harus hati-hati, diputar sekali putaran lagi untuk para anggota majelis memeriksa. Kemudian baru disepakati, ya ini sudah tepat. Tapi kan basicnya kan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kalau itu salah, kalau Bapak tetap berpendapat putusan Jakarta Selatan itu tidak lengkap pertimbangannya, maka otomatis harusnya gugur di kasasi. Teori hukum acara begitu kan? Betul, tetapi tidak mutlak kalau menolak atau menerima berarti hukumannya dilepas atau dihukum. Tidak hanya itu. Hakim punya kebebasan, hakim punya pandangan lebih luas lagi. Ini semua penegak hukum ini. Termasuk advokat, termasuk Bapak juga. Hanya polisi satu, hakim satu, tapi semua penegak hukum. Mempunyai perbedaan karakter. Saya dari awal mengatakan Sambo itu dihukum ringan saja, nantinya berakhir dengan pembebasan bersyarat, kata saya. Kalau unsur manfaat akan muncul, berarti Pak Sambo ini mau membuka semua keadaan kepolisian sehingga kita punya wajah baru. Sementara korban, saya mengatakan bahwa ya ini blessing in disguise, memang pukulan berat, tetapi ini satu berkah. Karena negara mempunyai wajah kepolisian yang baru, itu maksud saya. Apakah tidak adanya dalam putusan pertimbangan mengenai apa motif pembunuhan menurut Bapak? Bagi saya, semua perbuatan dolus harus ada motif, kecuali culpa. Hanya satu perbuatan yang tidak. Jadi kalau tidak diuraikan motifnya dalam putusan, menurut Bapak putusan itu cacat? Tidak, kurang pertimbangan. Kurang pertimbangan. Kalau kurang pertimbangan akibatnya apa? Ya akibatnya menjadi putusan itu perlu diperiksa lagi oleh korektor putusan, yaitu Mahkamah Agung dan kasasi. Kalau Mahkamah Agung tidak dikoreksi tapi hanya dikuatkan begitu saja? Ya bisa kalau tidak ada cacat tadi dan kurang. Tadi kan putusan Pengadilan Negeri tidak ada motif. Bapak mengatakan itu putusan yang kurang pertimbangan. Yang kurang pertimbangan karena setiap perbuatan yang dilakukan dengan perencanaan harus ada motif. Justru itu, kalau di tingkat kasasi, Mahkamah Agung tidak menguraikan motifnya, hanya mengetok ulang. Apakah menurut Bapak itu putusan kasasi yang salah? Kan belum kita baca. Kalau. Nggak bisa, bicara kalau itu nggak bisa. Kok bicara kalau? Ini kan masalah serius. Ya kita berdebat di sini kan bisa kalau tunggu dulu putusan itu dengan pertimbangannya kita baca. Tapi menurut Bapak, oke sekarang jangan kalau. Secara teori hukum menurut Bapak, mutlak harus ada uraian motif dalam pembunuhan berencana. Itu yang saya berkali-kali katakan. Udah berkali-kali itu, Pak. Itu gimana itu? Ini lawannya. Pak ngomong gimana? Tanggapi dulu. Coba sebentar. Bang Hotman jadi dimarahin Prof Gayus. Kita sudah berapa kali bahas ini ya, Prof ya. Iya. Dan kita tetap berpendapat kalau motif itu memang perlu dalam menentukan apakah untuk suatu perbuatan itu ya
ada kaitan antara satu kejadian dengan kejadian lain. Tapi motif itu bukan merupakan suatu unsur dalam pasal. Jadi pasal itu nggak pernah dimunculkan motif. Jadi setiap perbuatan pidana yang sudah memenuhi unsur, maka itu dapat dipidana. Itu teorinya. Oke. Ya, itu landasan jadi, kuatnya. Gitu. rekan saya ini, nggak ada alasannya. Ini intinya kan tidak jelas apa motifnya. Apakah pemerkosaan atau perselingkuhan. Itu yang jadi perdebatan terus. Baik, tapi kan kita tidak tahu apakah karena motif yang tidak jelas itu akhirnya membuat hukuman para terdakwa ini menjadi berkurang di tingkat kasasi. Kalau motif tidak jelas, karena kan kita hakim pertimbangannya memutus belum ada. untuk kepentingan dari terdakwa, keuntungan. Ini perlu. Kalau motif tidak jelas apa? Nah, kalau motif tidak jelas, hakim mengambil langkah sesuai dengan asas, yaitu apa yang menguntungkan bagi terdakwa. Dalam hal ini menguntungkan maksudnya bagaimana? Ya menguntungkan bagi terdakwa lah. Bebas. Boleh saya tambahin nggak? Tidak selalu bebas. Tidak selalu Bang Martin. bebas. Jadi gini, kita berdebat mengenai motif seakan-akan motif nggak ada. Motifnya ada, jelas. Motifnya sakit hati. Jaksa kan menyimpulnya Majelis hakim mengatakan tidak ada motif. Sebentar juga. Penyebabnya itu karena sakit hati. Itu pendapat Anda, sakit tidak ada hatinya motif. Sambo karena PC mengaku diperkosa, tapi kan diperkosa tidak bisa dibuktikan. Apakah kita harus menjatuhkan motifnya itu tanpa ada pembuktian? Itu yang Bapak mau? Tidak. Harus ada pemerkosaan Makanya terbukti, Anda maksudnya begitu, Pak. teliti. Kalau harus begitu, Anda teliti, jangan ngomong terus. Kalau harus Anda kasih begitu, kesempatan kalau harus orang ngomong begitu, juga. Ini nggak akan pernah ketemu. Motif tidak itu. Tidak hanya perkosaan. Motifnya itu sakit hati jelas. Tidak jelas itu. Jelas itu. Mana yang jelas? Karena tidak bisa Motif itu dibuktikan banyak. ada pemerkosaan, hakim maka atau tidak pengadilan ada negeri hati. ya yang menyebutkan Intinya motifnya begini. itu Anda sakit berpandangan hati. motif itu perkosaan saja. Enggak, karena yang dibidik itu, Bro. Siapa bilang? Itu yang dibidik. Siapa bilang dibidik? Makanya kalau Anda dibilang nggak mendalilkan jelas, seluruh perkosaan menurut yang kami terbukti. sudah jelas. Ya, menurut Anda. Menurut kami sudah jelas. Dan menurut Anda. pendapat khalayak ramai dan juga ahli-ahli hukum yang lain selain Prof juga sudah Hakim jelas. mengatakan begitu. Hakim yang tidak mana perlu yang motif. mengatakan? Hakim mana yang mengatakan? Jelas kok. Ketua majelis. Ahli kriminal Tidak perlu- mengatakan, tidak ahli perlu kriminal juga motif. mengatakan. Ya, sudah Tidak ada pidana kamu bicara perkosaan sendiri, tidak bisa bicara. dibuktikan Bicara dengan sendiri hanya aja. Kita akhiri ya. psikolog forensik. Tapi jangan lupa dalam tuntutan jaksa dan dakwa kalau nggak salah motifnya perselingkuhan bukan Hakim pemerkosaan. Sakit Oke. hati. Jaksa yang ngomong begitu Jaksa kan? mengatakan perselingkuhan, Kita tapi kan hakim Hakim bilang mengatakan sakit tidak hati. perlu motif. Baik, oke. Baca putusannya. Putusannya ada, saya baca juga. Baca Oke, lagi. kita Baca, clearkan saya baca. soal motif ya, tidak selesai-selesai ini. Saya ingin tanya ke Bang Jamin sekarang. Bang Jamin, yang publik mungkin belum paham ya, kenapa kalau menolak putusan kasasinya kan menolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan. Ini keputusan yang bagi telinga awam itu, orang awam itu tidak lazim. Tapi apa sih yang bisa membuat hakim memutuskan menolak kasasi dengan perbaikan? Ya tentu kalau kalimatnya menolak kan ada permohonan. Permohonan dalam memori kasasinya kan ada permohonan. Permohonan itu ditolak. Oke. Salah satu permohonannya tentu kalau dari kuasa hukum dia menginginkan membebaskan. Dan alasan kasasinya ditolak. Iya, jadi ingin membebaskan, nggak mungkin pemohonnya bilang dihukum 10 tahun, dia nggak pernah. Pasti intinya Ingin membebaskan. dibebaskan. Ya. Ya. Nah, kalau dari jaksa dia ingin memperkuat apa yang sudah dimohonkan, karena memang hukumannya sudah maksimum kan, hukuman mati Sambo. Nah, dari kedua ini semuanya ditolak. Jadi hakim mempunyai pertimbangan sendiri terkait dengan hal ini. Nah, khusus Sambo, saya nanti dibilang jadi ahli ramalan lagi yang Prof ini. Tapi menurut saya ada meramal nggak boleh. salah satunya dasarnya adalah apa? Dasarnya adalah karena pengadilan negeri tidak memberikan hal-hal yang meringankan kepada Sambo dalam putusannya. Tidak ada yang meringankan. Itu betul. dari dulu saya bilang, kenapa tidak ada hal yang Dan meringankan? kemungkinan itulah yang merubah hukuman mati jadi sumber hidup. Benar. Ya. Jadi itulah dasar kenapa tetap perbuatan pidananya masuk, pembunuhan berencana. Tidak ada yang berbeda, hanya satu yang berbeda. Dalam putusan pengadilan negeri dan menguatkan pengadilan tinggi tidak mencantumkan hal-hal yang meringankan. Dan sekarang itulah sebagai dasar meringankan. Nanti kita lihat pasti ada hal yang meringankan dan itulah dia menjadi jadi boleh jadi kalau menurut MA itu ada hal yang meringankan sehingga Sambo merasa hukuman terkait mati. dengan prestasi unsur perbuatan berencananya tetap terbukti kan? Tetap terbukti. Pasti karena ada hal meringankan, makanya diberubah hukuman. Makanya jadi hukuman seumur hidup karena itu dihargai sebagai suatu prestasi yang patut dihargai itu. Oke, kita perlu lihat lagi ya pertimbangannya apa itu. Betulkah ada yang meringankan? Kalau untuk terdakwa lain Putri Chandrawati, nah ini jadi permasalahan tadi sudah disampaikan juga. Kita kalau Putri dari awal kan kejadian ini
stimulasinya kalau kita bilang yang menurut jaksa adalah perselingkuhan. Kalau yang menurut putusan pengadilan adanya sakit hati. Nah, dari konteks ini kan munculnya dari sana. Semua kegiatannya dari sana. Tapi permohonan daripada penasihat hukum ditolak. Jaksa juga ditolak. Tapi putusannya 50% berkurang. Pertanyaannya, kalau hakim memutuskan 50% berkurang, pasti ada dasar yang kuat. Salah satu dasar adalah penerapan hukumnya yang tidak benar. Atau penerapan hukumnya yang tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, kalau penerapan hukum tidak sesuai, harusnya bebas. Ya. Harusnya bebas penerapan. Atau penerapan hukumnya sudah benar, tetapi ada alasan-alasan lain, yaitu penerapan terkait perannya. Berarti menurut saya, hakim ini menilai peran daripada Putri ini tidak signifikan dalam melakukan suatu perbuatan hukum ini. Oke, baik. Sehingga tidak pantaslah dia dihukum sebesar 20 tahun, harusnya 10 tahun. Berarti Jadi Kuat itu dan dasar. Ricky juga hakim kemungkinan besar juga merasa bahwa peran mereka tidak sesignifikan itu sehingga akhirnya hukuman mereka juga diringankan. Kalimatnya turut serta. Ya, turut Kalau kalimat turut serta kan berarti dia orang yang bersama-sama dengan pelaku utama turut serta mengikuti perbuatan itu terjadi. Itu makanya konteksnya adalah lebih ringan dibandingkan dengan orang yang memang mempunyai ide awal dari perbuatan itu. Oke, silakan nanti ditanggapi oleh Bang Martin dan juga Pak Herman, tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Hot Kontroversi akan kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh